Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngobrol, yaitu ngobrol bareng. Nah, hari ini kita bakal bahas nih sesuatu yang biasanya tuh malu gitu ya dibahas untuk antara orang tua dan anak, mungkin guru dengan murid-muridnya, bahkan untuk sekedar dengan tenaga medis tuh malu ya. Jadi kita hari ini bakal membahas tentang kesehatan reproduksi. Nah, hari ini saya bakal ditemani narasumber saya hari ini, yaitu Ibu Dokter Dewi Kuntari yang berasal dari Puskesmas Gedang Hanyar. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar baik ya. Terima kasih Aisyah sudah ngundang Ibu di podcastnya Aisyah ya. Mudah-mudahan nanti sambil ngobrol-ngobrol ya bertambah wawasannya, bertambah pengetahuannya ya. Gak cuma buat Aisyah, juga buat anak-anak remaja yang lainnya. Nah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama ya Bu ya. Jadi, apa sih yang sebenarnya bikin kesehatan reproduksi itu masih dianggap sesuatu yang tabu atau malu gitu untuk dibicarakan terutama di kalangan remaja nih? Baiklah, mungkin ya kesehatan reproduksi itu kenapa jadi malu tuh, anak-anak tuh sudah punya mindset tuh dulunya tuh sama orang tua, itu sesuatu yang pribadi yang nggak harus ditanyain gitu sama orang tuanya atau sama orang yang lebih tua atau orang yang lebih banyak pengetahuannya gitu. Jadi diam-diam gitu kan, mau nanya malu karena itu bersifat pribadi gitu. Gitu ya Bu ya. Nah, untuk pertanyaan keduanya, di mana sih biasanya remaja itu pertama kali dapat informasi tentang kesehatan reproduksi gitu? Dan di mana informasi itu yang harus informasi itu mulai melenceng jadi mitos-mitos gitu? Pertama, kalau remaja itu ya, di Puskesmas itu ada program namanya program kesehatan remaja. Jadi ada program yang untuk membahas tentang kesehatan reproduksi. Jadi kami Puskesmas dengan timnya itu ke sekolahan-sekolahan memberikan edukasi ke anak-anak remaja tentang kesehatan reproduksi, mengenali diri sendiri ya, apa-apa perubahan yang terjadi pada tubuh ya yang akan bersangkutan dengan reproduksi gitu, bagaimana memeliharanya, apa akibat-akibat yang bisa didapat misalnya kena penyakit atau apa gitu dan lain-lainnya gitu. Jadi pertama kali memang harusnya dari keluarga terdekat, misalnya kalau anak perempuan haid gitu kan bisa tanya langsung sama ibunya atau kakaknya gitu. Nah itu kalau misalnya tuh kan tadi saya bilang kenapa sih awal mula tuh jadi melenceng gitu, jadi ada muncul mitos-mitos lah, jadi minum air es itu bisa bikin berhenti haid mungkin gitu. Itu biasanya obrolan-obrolan yang menyesatkan ya. Menyesatkan gitu yang nggak ada hubungannya sih gitu kan, harus bertanya ke sumber yang tepat kalau untuk mitos-mitos ya. Jadi nggak dapat pengetahuan yang melenceng gitu. Jadi memang harus nanya kenapa, apa yang terjadi pada dirinya sendiri, apa yang terjadi pada alat reproduksinya, itu harus nanya ke sumber yang tepat gitu. Paling dekat biasanya kan kalau anak perempuan tuh ngobrol sama ibu gitu. Kalau ibunya nggak tahu kan sekarang sumbernya banyak ya, bisa buka YouTube, bisa buka Google atau program edukasi yang lain yang memang mengedukasi secara positif tentang kesehatan reproduksi. Baik. Nah, kapan sih waktu yang tepat untuk mulai belajar kesehatan reproduksi secara serius nih? Waktu yang tepat itu ya secepat mungkin ya, terutama mungkin ya bagaimana memelihara diri gitu kan, secepat mungkin di dalam keluarga dikasih tahu, diedukasi anak-anak perempuan ya, nggak cuma anak perempuan sih, anak laki-laki ya, tentang edukasi kesehatan reproduksinya, apalagi sekarang banyak penyimpangan seksual gitu ya. Gitu memang secepat mungkin, terutama dari mulai anak-anak, perubahan anak-anak ke remaja gitu. Nah itu pubertas ya Bu ya? Masa-masa pubertas itu harus dibimbing dengan lebih intens supaya bisa menjaga diri gitu ya.
Begitu. Baik Ibu, siapa nih biasanya yang paling terdampak kalau misalnya kesehatan reproduksi itu tidak diedukasi dengan yang baik nih? Semua orang itu, semua orang terdampak. Semua orang akan menjadi kesulitan, terutama keluarga terdekat. Terutama keluarga terdekat dan terutama lagi itu diri sendiri. Tuh ya. Yang paling berdampak itu ya diri sendiri, orang tua, ya keluarga terdekat gitu. Belum nanti di circle-nya itu lagi, misalnya punya masalah kesehatan dengan reproduksi, pasti kayak di puskesmas nih, bermasalah dengan penyimpangan seksual ya, hamil di luar nikah, sudah masih sekolah, sudah hamil di luar nikah, terus itu kan sudah menjadi masalah nih bagi diri sendiri, masalah bagi orang tua. Belum lagi umurnya di bawah 20 tahun misalnya, itu menjadi masalah kesehatan juga. Nah, masalah kesehatan hamil di bawah umur itu juga jadi masalah di bagian puskesmas nanti. Harus memantau lebih ketat gitu kan, masa kehamilannya, selama masa kehamilan, masa perawatan bayi gitu. Nah, gitu. Jadi semua orang pasti akan berdampak. Bukan hanya keluarga terdekat tapi juga orang-orang yang ada di sekitarnya gitu ya? Iya, betul Aisyah. Nah, lalu mengapa sering disalahpahami seolah-olah buruk gitu, seolah-olah edukasi kesehatan reproduksi itu malah membawa stigma yang kita tuh ngajarin yang hal buruk-buruk gitu loh, padahal kan itu tujuan untuk edukasi gitu. Gitu ya. Sebenarnya tergantung penerimaan ya dari yang menerima tentang informasinya, bagaimana cara menyampaikan informasinya. Mengapa itu menjadi buruk? Mungkin ya edukasinya harus disampaikan dengan cara yang baik ya, cara yang positif gitu ya. Gitu sih. Nah, baik. Nah, ini yang pertanyaan terakhir Bu ya. Bagaimana langkah paling real atau paling nyata untuk mulai memecah mitos-mitos atau tabu agar generasi muda teredukasi dengan baik? Itu tadi, edukasi sedini mungkin tentang masalah kesehatan reproduksi, baik yang kesehatan reproduksi untuk anak-anak perempuan ya, kesehatan reproduksi untuk anak laki-laki gitu ya. Harus sedini mungkin selama masa pubertas itu harus mengenal dirinya, apa-apa yang terjadi pada perubahan pada dirinya. Kemudian dengan begitu dia akan menjaga dirinya, menghargai dirinya. Artinya untuk kedepannya dia akan lebih berhati-hati gitu kan, lebih menjaga kesehatan tentang kesehatan reproduksinya gitu. Nah, gitu ya. Jadi hari ini tuh kita bakal dapat kesimpulannya nih ya. Jadi kesehatan reproduksi itu harus diedukasi sedini mungkin. Jadi tidak ada antara ruang rahasia antara orang tua dan anak gitu ya Bu ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang di sana belum teredukasi, silahkan bertanya dengan orang tua sendiri ataupun menonton penjelasan-penjelasan medis. Jangan sampai terlena dengan mitos-mitos yang sudah ada gitu ya Bu ya. Betul. Nah, jadi sekian dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Dewi Kuntari sudah bisa berhadir pada malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.